Yeneng tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Dewi Sekar Dadu merupakan anak Raja Blambangan pada abad ke-14 yang diperintah oleh Bre Pakembangan atau Minagdadali Putih atau yang bergelar nama Raja Menaksembuyuk. Beliau merupakan putra dari Bre Wirabumi, salah satu keturunan dari Prabu Hayam Wuruk yang berasal dari Majapahit. Dewi Sekar Dadu juga dikenal sebagai Raden Ayu Liyung Manoro, Raden Ayu Sumbatnyowo, dan Raden Ayu Kusworo Dewi. Beliau merupakan ibu kandung dari Raden Paku atau lebih dikenal Sunan Giri. Suatu penyakit pernah melanda Blambangan dan Dewi Sekar Dadu salah satu dari sekian banyak masyarakat yang terkena penyakit tersebut. Raja Menaksembuyuk berusaha untuk menyembuhkan penyakit putrinya dan mengerahkan berbagai usaha untuk mencari obat serta memanggil para tabib dan ahli-ahli pengobatan untuk menyembuhkan Dewi Sekar Dadu. Namun usaha yang dilakukan tidak berhasil. Dewi Sekar Dadu masih belum sembuh dari penyakit. Karena hal itu, Raja Menaksembuyuk mengadakan sayembara di mana jika orang yang berhasil menyembuhkan Dewi Sekar Dadu, jika mana dia laki-laki, maka akan dinikahkan dengan Dewi Sekar Dadu dan akan memberikan separuh kekuasaan kerajaan Blambangan serta akan menjadi seorang raja muda. Kabar tersebut segera tersebar ke berbagai penjuru negeri, namun tidak ada yang mengikuti sayembara tersebut. Patih Blambangan memberitahu raja bahwa ada seorang petapa di puncak Gunung Selangu yang memiliki tingkah laku yang berbeda. Dia tidak menyembah dewa serta ibadahnya berbeda dari masyarakat Blambangan pada masa itu yang menganut agama Hindu dan Buddha. Patih berkeyakinan mungkin saja petapa itu dapat menyembuhkan Dewi Sekar Dadu. Kemudian Raja Menaksembuyuk mengutus patihnya yang bernama Bajul Sengoro untuk menemui petapa dan menyampaikan maksud raja untuk meminta pertolongan menyembuhkan Dewi Sekar Dadu. Petapa tersebut bernama Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak menerima permintaan tolong tersebut dan memberikan satu syarat: apabila Dewi Sekar Dadu berhasil sembuh dari penyakitnya, yaitu meminta agar Raja Menaksembuyuk untuk masuk agama Islam. Raja sangat menyayangi putrinya tersebut. Ia pun menerima syarat yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishak meskipun merasa berat untuk meninggalkan agama yang sudah lama dianutnya. Syekh Maulana Ishak memanjatkan doa untuk kesembuhan Dewi Sekar Dadu, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewi Sekar Dadu dapat sembuh. Dewi Sekar Dadu kemudian menikah dengan Syekh Maulana Ishak. Dewi Sekar Dadu pun menjadi seorang yang taat menjalankan syariat Islam. Syekh Maulana Ishak menjadi raja kerajaan Blambangan dengan gelar Prabu Anom, dan Raja Menaksembuyuk yang beragama Hindu kemudian memeluk agama Islam. Sejak saat itu, Syekh Maulana Ishak dianggap sakti dan kerajaan yang dipimpinnya
menjadi makmur serta banyak masyarakat memeluk agama Islam. Pada saat itu pula para pembesar kerajaan mulai khawatir agama Islam mendesak agama Hindu yang sudah lama dianut oleh masyarakat Blambangan. Raja Menaksembuyuk tidak benar-benar menerima agama Islam. Secara sembunyi-sembunyi, beliau masih memegang erat ajaran-ajaran agama Hindu. Raja Menaksembuyuk memusuhi Syekh Maulana Ishaq, sehingga suatu saat Syekh Maulana Ishaq meninggalkan kerajaan Blambangan sendirian, dan pada saat yang bersamaan Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Setelah kepergian Syekh Maulana Ishaq, wabah penyakit kembali terjadi, sehingga raja pun beranggapan bahwa wabah tersebut disebabkan oleh bayi yang dikandung oleh Dewi Sekardadu. Oleh karena itu, raja berencana untuk membunuh anak Dewi Sekardadu setelah dilahirkan. Akan tetapi, ketika anak Dewi Sekardadu lahir, raja tidak tega membunuhnya karena merasa kasihan. Tetapi raja memasukkan bayi Dewi Sekardadu ke dalam peti, kemudian membuangnya ke samudra sebagai upaya untuk menghilangkan wabah penyakit. Berbeda dengan Babat Gresik, menurut cerita dari masyarakat Kemantren menyebutkan bahwa Dewi Sekardadu mencari Syekh Maulana Ishaq, kemudian ia menemukannya. 1 bulan setelah anak Dewi Sekardadu lahir, kemudian diberi nama Raden Paku karena lahir di pantai Sepaku. Dewi Sekardadu memberitahukan niat raja yang hendak membunuh anaknya. Kemudian Syekh Maulana Ishaq meminta petunjuk dari Allah. Petunjuk yang diberikan kepada Syekh Maulana Ishaq adalah memasukkan bayi itu ke dalam peti dan menghanyutkannya ke samudra. Cerita mengenai kehidupan Dewi Sekardadu tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan Syekh Maulana Ishaq dan Sunan Giri. Kisah mereka saling terhubung satu sama lainnya. Sejarah mengenai Dewi Sekardadu dan makamnya sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Masyarakat di beberapa daerah di Jawa Timur saling mengklaim jika makam beliau berada di daerahnya masing-masing. Makam Dewi Sekardadu sendiri terdapat di Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Tidak dapat diketahui dengan pasti karena masing-masing daerah memiliki cerita tersendiri. Menurut cerita yang berkembang di Gresik, makam Dewi Sekardadu berada di Blambangan yang saat ini bernama Banyuwangi, tepatnya berada di sebuah bukit. Sunan Giri biasanya berziarah ke makam ibundanya. Dikarenakan jarak Gresik dengan Banyuwangi jauh, Sunan Giri kemudian memohon kepada Allah agar bukit tempat makam Dewi Sekardadu dipindahkan ke kota di mana Sunan Giri mengajarkan Islam, dan permohonan itu pun dikabulkan. Sehingga bukit itu muncul di sebelah selatan pesantren atau Giri Kedaton. Maka dari itu dinamakan Desa Gunung Anyar. Lokasinya berada di Dusun Gunung Anyar, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Gresik. Menurut masyarakat Gondang, Lamongan, mereka meyakini bahwa Dewi Sekardadu dimakamkan di desanya. Masyarakat di sana menyebut Dewi Sekardadu dengan nama Mbok Rondo Gondang, di mana memiliki arti ibu janda yang terusir.
Hal itu dikarenakan Dewi Sekardadu meninggalkan Blambangan karena diusir oleh Raja Menaksembuyuk dan tak ingin membiarkan bayinya ditenggelamkan di lautan. Lokasi makam terletak di Jalan Ronggohadi nomor 8 Jaladriasi, Gendang Lor, Kabupaten Lamongan. Sedangkan cerita yang berkembang di masyarakat Ketingan atau Kepitingan bahwa ketika mengetahui anaknya dibuang ke laut, Dewi Sekardadu menceburkan diri ke laut untuk mengejar anaknya, akan tetapi tidak bisa berenang dan meninggal. Jasad Dewi Sekardadu dibawa oleh segerombolan ikan keting dan didamparkan di tepi pantai yang kemudian dilihat oleh para nelayan. Kemudian dimakamkan secara terhormat oleh warga sekitar. Tempat itu akhirnya dinamakan Ketingan atau Kepitingan. Lokasinya berada di Dusun Kepitingan, Desa Sawohan, Kecamatan Baduran, Sidoarjo. Sedangkan cerita yang berkembang di masyarakat, lokasinya berada di Dusun Gebang, Desa Gresik Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Dalam buku Babat Tanah Jawa, Dewi Sekardadu diceritakan meninggal pada saat setelah melahirkan putranya. Sedangkan dalam buku Babat Blambangan karya Winarsih Partaningrat Arifin dituliskan bahwa Dewi Sekardadu meninggal karena memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di tangga istana daripada dianggap sebagai istri yang tidak setia pada suaminya.